Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Al-Faiz. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman yang klik video ini bisa lulus dan diterima sebagai ASN tahun 2021. Amin. Oke teman-teman, sesuai janjiku, aku akan membahas soal-soal super hot dari salah satu website yang menyediakan soal-soal super hot dan juga menyediakan soal-soal untuk persiapan CPNS 2021 seperti tryout-nya. Buat kalian yang penasaran dengan website itu, silahkan kalian kunjungin aja di alamat yang ada di kolom deskripsi, yaitu di siapjadiasn.com ya. Oke teman-teman, biar lebih seru karena ini soalnya bener-bener hot ya, kalian siapin catatan kalian dan kita kerjain bareng-bareng ya. Nanti kalian tulis jawaban kalian di kolom deskripsi ya. Di deskripsi, di kolom komentar jawaban teman-teman ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Wah, soal nomor 1 langsung panjang gini teman-teman. Semoga teman-teman langsung tahu ya jawabannya ya. Yuk kita mulai ya. Dalam memasuki milenium ketiga yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional. Bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. Peristiwa Sampit merupakan catatan hitam atas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berujung pada tragedi berdarah berupa pembantaian yang mengakibatkan lebih dari 500 kematian. Peristiwa Sampit tersebut merupakan pelanggaran nilai dalam Pancasila, yaitu nilai apa? Apakah A vital, material, kerohanian, penghormatan hak asasi, atau ketuhanan? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. 1, 2, 3. Oke ya. Sebenarnya kalau teman-teman udah sering baca nilai-nilai yang ada di Pancasila itu ada 3 ya. Yang pertama nilai vital, material, atau kerohanian. Tetapi yang mana kak? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Coba kita lihat pembahasannya. Peristiwa Sampit tersebut merupakan pelanggaran dari nilai kerohanian. Nah, kenapa? Nilai kerohanian itu sendiri merupakan segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, menurut definisinya ya, yang di dalamnya meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, kebaikan, dan religius. Apabila seorang tersebut mengamalkan nilai Pancasila, seharusnya kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di Sampit itu tidak akan terjadi. Sumber secara filosofis kejadian itu adalah ketiadaan penghayatan atas nilai kerohanian Pancasila. Nilai ini meliputi unsur sebagai berikut. Jadi ada beberapa unsur. Yang pertama, nilai kebenaran di dalam nilai kerohanian sendiri ya. Ada nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Nah, artinya kalau nilai kerohanian ini bisa diaplikasikan, maka tidak ada hal seperti yang terjadi di soal nomor 1 ini. Gimana teman-teman? Jawabannya mantap dengan jawaban yang C. Yuk kita bareng-bareng ya jawabnya ya. 1, 2, 3. Jawabannya yang C. Di Privat Al-Faiz biasanya nomor 1 selalu yang C. Kenapa? Karena C itu cinta. Gimana teman-teman? Soalnya hot ya, soal-soal CPNS atau SKD tahun 2021 terutama, itu memang tipe soal yang membutuhkan penalaran. Gak cuman hafalan, tetapi lebih kepada penalaran. Maka sebaiknya teman-teman sering latihan soal-soal seperti ini agar terbiasa. Nanti kedepannya aku bakal sering upload ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang pengen download soalnya, aku sertakan di kolom deskripsi. Silahkan di download soalnya, gratis. Lanjut. Nah, buat teman-teman yang lagi belajar buat persiapan CPNS tahun 2021, kayaknya kalau belajar konsep doang atau belajar dari YouTube doang kayaknya kurang ya teman-teman ya. Saranku kalian juga perbanyak latihan atau ikut tryout. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari tempat buat tryout,
kalian bisa ikutan tryout di Siap Jadi ASN. Nah, seperti ini adalah tampilan websitenya. Soalnya berkualitas dan sesuai kisi-kisi terbaru Permenpan RB, termasuk soal anti radikalisme ini sesuai dengan kisi-kisi yang kemarin disampaikan kan ya. Kemudian tryoutnya juga dilengkapi dengan timer, ranking nasional, serta ranking setiap formasi berkecepatan tinggi. Kemudian yang ketiga ada informasi, tips, dan trik spesial. Bisa kamu akses dan download di perpustakaan digital tanpa batas waktu. Rapor belajar dan grafik ujiannya akan menunjukkan performamu selama ini. Dampaknya langsung dapat kamu rasakan hanya dengan satu kali mengerjakan tryout yang kami sediakan. Dirancang, dibuat, dan diberikan dari hati untuk pejuang CPNS sejati. Wow, mantap. Untuk cara mendaftarnya gampang banget, tinggal kalian klik aja kolom deskripsi dari video yang aku sertakan. Kalian klik aja link ini. Setelah itu kalian isi nama lengkap kalian, username, email, password, dan ini biarin aja kode referralnya. Lalu jangan lupa di checklist teman-teman. Kemudian mulai akses Siap Jadi ASN. Nah, setelah itu kalian bakal dibawa ke sini. Selamat datang di Siap Jadi ASN. Lalu kalian masuk aja. Nah, buat teman-teman yang belum bisa, kalian cek dulu email kalian. Nanti di situ akan ada email masuk dari Siap Jadi ASN. Nah, yang sering bermasalah adalah ketika kalian daftar di bagian yang pertama tadi, kalian tidak mengecek email kalian. Jadi berkali-kali kalian gagal kan? Nah, caranya jadi setelah tahap tadi, kalian langsung masuk dulu ke email kalian. Jangan lupa konfirmasi akun kalian dulu. Yuk, tinggal klik aja teman-teman. Nah, setelah itu kalian bakal dapat kode verifikasi. Langsung aja diklik. Nah, setelah itu muncul pemberitahuan akun Anda telah diverifikasi. Berarti sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kalian masuk ke webnya. Sudah deh, gampang banget kan teman-teman ya. Oke, langsung aja. Nah, kemudian kalian disuruh mengisi profil avatar kalian. Silahkan kalian isi aja. Nah, setelah kalian berhasil mendaftar ya, kalian akan dapatkan cashback 5.000 karena menggunakan kode referral yang tadi terdapat di kolom deskripsi ya. Nah, sekarang teman-teman, kalian tinggal top up dulu sebelum kalian mendaftar tryoutnya ya. Nah, kalian top up aja menggunakan Dana ataupun menggunakan cara yang lain yang bisa kalian lakukan. Dan nanti teman-teman, ketika kalian mau memilih paket tryoutnya, kalian pilih paket yang ini, paket tryout Platinum SKD CPNS tahun 2021. Ini berisi 29 paket. Ada paket Platinumnya berisi 19 paket tryout materi per sub materi, lalu 10 paket tryout premium SKD CPNS HOTS dengan kisi-kisi terbaru sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB, dan ada soal anti radikalisme dan bahasa Indonesia. Lalu teman-teman, ketika kalian beli ini dan sudah di top up, nanti kalian gunakan kode referral yaitu Alfaiz tanpa spasi, maka kalian akan mendapatkan potongan harga 50.000. Jadi nanti kalian hanya membayar sekitar 99.900. Oke, cobain ya teman-teman ya. Jangan lupa testimoninya. Oke, sekali lagi ya, buat kalian yang ingin persiapan CPNS ya, tentunya tambah dengan tryoutnya, kalian bisa cek sekali lagi di website Siap Jadi ASN. Semoga ini membantu kalian ya buat belajar. Sukses buat teman-teman semuanya. Semoga kalian bisa diterima sebagai ASN tahun 2021. Selamat belajar. Soal nomor 2, pemungutan pajak dapat terlaksana apabila masyarakat sadar dan patuh dalam membayar pajak yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagai masyarakat, kita tidak dapat menuntut hak saja, namun sebaliknya kita juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat pada diri seseorang. Namun, ketika masyarakat sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut, tetapi tidak dibarengi dengan hak-hak masyarakatnya, seperti mendapatkan fasilitas yang memadai, sebagaimana halnya jalan yang bagus, pelayanan sebagaimana yang diharapkan, fasilitas umum yang kurang memadai, dan sebagainya, maka pemerintah tidak salah. Ini maksudnya, maka pemerintah itu tidak menerapkan salah satu Pancasila. Maksud soalnya ya, sila yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah berapa? Maksud soalnya ini itu gini, kita sudah membayar pajak, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara ya. Kalau pemerintah tidak memberikan hak kepada kita, maksudnya kita setelah melaksanakan kewajiban kita tidak diberikan hak, maka pemerintah ini telah melanggar sila keberapa gitu ya. Kurang lebih soalnya seperti itu teman-teman. Jawab dulu di kolom komentar. Oke, nggak usah malu-malu ya belajar di sini. Kita belajar bareng, ya kita diskusi bareng. Semoga dapat jawaban yang terbaik. Dan aku doakan semoga teman-teman lancar dan bisa dapat nilai tertinggi. Amin. Semangat. Jangan lupa kabar-kabar kalau udah lulus ya ke Instagramku, jangan lupa Febri dan Faiz. Oke, udah dapat jawabannya? Nah, berarti
Yang mana nih? Kan kita sudah melaksanakan kewajiban, ya artinya pemerintah ini tidak memberikan keadilan kepada kita. Maksudnya keadilan untuk seluruh rakyatnya ketika rakyatnya sudah melakukan atau melaksanakan kewajibannya. Nah, kita akan coba lihat pembahasan cara lengkapnya ya. Nah, jadi pelanggaran sila yang dimaksud dalam konteks kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai, sebagaimana halnya jalan yang bagus, pelayanan sebagaimana yang diharapkan, fasilitas umum yang kurang memadai dan sebagainya, itu merupakan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Cocok dengan jawabannya? Kalau belum cocok, bisa komen di kolom komentar ya. Jawab ya. Jawabannya yang Wah, mantap, bareng-bareng ngerjain soal-soal hot ya. Semoga membantu teman-teman. Lanjut. Pancasila menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 dalam pembukaan undang-undang menggambarkan konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan, yang terkandung di dalamnya suatu kehidupan yang dianggap baik bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah hak untuk bebas mengemukakan pendapat. Jaminan atas kebebasan mengemukakan pendapat terdapat dalam Undang-Undang 1945. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah tes ya. Jadi soal undang-undang itu kadang-kadang nggak ditanya undang-undang ini isinya apa gitu, karena kadang memang ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa, kita suruh mengaitkan dengan undang-undang. Nah, di sini kata kuncinya adalah jaminan atas kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, ayo, pasal ini waktu itu muncul ya di tes Kemenkumham ya tahun 2019 kemarin ya. Karena salah satu siswa yang kemarin keterima ngasih tahu, "Kak, aku dapat pasal 28." Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Jawab di kolom komentar. 1, 2, 3. Oke, kita lihat pasalnya. Nah, jadi pasalnya adalah 28E, yaitu ayat ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Oke, mantap ya teman-teman ya. Oke, nah kita langsung aja jawab. Jawabannya yang A. Lanjut. Nomor 4, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkatan yang mengkhawatirkan. Penggunaan narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, sehingga Indonesia layak mendapatkan status darurat narkoba. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar membuat Indonesia menjadi pasar strategis narkoba di Asia Tenggara. Ini jelas merupakan ancaman yang menakutkan jika tidak secepatnya diatasi dan mendapatkan solusinya. Sebab maraknya narkoba akan mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Untuk itu diperlukan tindakan yang bersifat solutif dengan mengajak masyarakat Indonesia kembali membumikan Pancasila. Aktualisasi kelima sila dalam Pancasila secara aplikatif dapat menjadi solusi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Aktualisasi sila Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental tercermin dalam fungsi Pancasila sebagai yang A, Pancasila sebagai keberadaan bangsa Indonesia, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai perjanjian luhur, sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau yang terakhir Pancasila sebagai cita-cita dari dan tujuan bangsa Indonesia. Oke teman-teman, jawab dulu silakan. Oke. Yaps, kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia. Jadi Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mengandung pengertian bahwa seluruh tingkat tertib hukum yang ada, Pancasila tuh harus selalu menjadi acuan utamanya. Nah, ini katanya. Sehingga setiap hukum dasar baik tertulis undang-undang maupun tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut, yaitu Pancasila. Fungsi yang relevan terhadap penjelasan ini adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi acuannya itu teman-teman ya. Jadi jawabannya yang mana Kak yang paling tepat? Jawabannya yang D. Oke, semangat ya buat teman-teman. Nanti kalau kurang konten-kontennya bisa cek Instagramku Febrian Faiz. Di situ banyak konten, setiap hari kadang sampai 3 konten, bahkan lebih ya. Lanjut. Nah, untuk soal nomor 5 ya, karena soalnya panjang-panjang, kita bahas sampai nomor 5 dulu. Nanti aku akan lanjutin di part yang berikutnya.
Nanti aku upload lagi ya teman-teman ya. Kita bahas lagi bareng-bareng biar durasinya nggak terlalu kepanjangan, takutnya nanti ribut. Silahkan untuk soal nomor 5 teman-teman jawab di kolom komentar. Jawaban kalian apa? Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya. Makasih yang udah subscribe, makasih yang udah like, makasih udah share semuanya. Terima kasih. Semoga sukses ya buat teman-teman dan keterima sebagai ASN tahun 2021. Sampai jumpa. Dadah.